Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa bimtithali awamirih. Takwa itu dengan kita menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtina binawahi, dan takwa itu dengan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu ini. Nabi SAW beliau bersabda, man salaka tariqah, barang siapa seseorang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilmah, yang dia niatkan untuk menuntut ilmu, sahalallah, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut bihi, dengan menuntut ilmu, tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah, ketika kita sudah niat untuk menuntut ilmu, ya, belajar ilmu al-agama, mari kita fokus mendengarkan kajian pada hari ini. Kemudian kurangi main game handphonenya, dan kita benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya dengan kita apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, ya, bulan dimana kita dianjurkan oleh Nabi SAW memperbanyak puasa. Ya, puasa dengan selain dengan puasa kemarin Tasu'a dan Asyura, maka boleh ya dengan puasa yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Hari ini tanggal 13, besok 14, dan besoknya lagi itu tanggal 15 Hijriah. Bagi yang mau berpuasa sunnah, maka ini adalah salah satu perintah Nabi SAW untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil dari sana kita lanjutkan pembacaan hadis yang untuk hari ini, yaitu haditsul qudsi, hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeda dengan hadis an-nabawi. Ya, kalau hadis Nabi itu berada di level Al-Quran, kemudian hadis qudsi, kemudian hadis Nabi SAW. Adapun hadis qudsi itu fima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla, yaitu yang langsung berbicara tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak seperti Al-Quran, tidak dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis qudsi yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan beberapa hadis itu ada yang maudhu', artinya apa? Palsu gitu ya. Nah, ini cuma kita insyaallah ke depan mulai mempelajari yaitu ahadits al-qudsiyah as-sahihah wa syuruhihah, yaitu hadis-hadis qudsi yang sahih ya, dan juga syarahnya gitu ya. Ini sangat penting kita pelajari karena ini juga salah satu yang harus kita pelajari dalam agama kita. Hadis yang pertama yaitu keutamaan keimanan ya. Keutamaan keimanan. Hadisnya yaitu tentang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi alaihi salatu wasalam fima yarwihi 'an Rabbih azza wa jalla. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Allah mengingatkan kita semuanya, Nabi SAW beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Nanti ada masa di mana orang-orang penghuni surga dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ahlun nar an-nar. Dan Allah memasukkan penghuni neraka ke api neraka. Thumma yaqulu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Kemudian Allah Ta'ala memanggil para penghuni neraka, akhriju minan nar, wahai para malaikat, keluarkan dari api neraka, man kana fi qalbihi, barang siapa seseorang di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman. Dari api neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayukhrajuna minha wa qad iswaddu. Dan ahli neraka itu pun dikeluarkan dari api neraka wa qad iswaddu, dan mereka itu sudah seperti arang. Fayulqawna fi nahril haya. Kemudian penghuni neraka ini dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di sungai kehidupan. Fayanbutuna kama yanbutul hibbatu fi janibis sayl. Maka manusia yang ahli neraka itu pun dia menjadi tumbuh sebagaimana tumbuhnya pepohonan ketika musim penghujan. Alam tara annaha takhruju shafra'a mutalawwiyah. Dan manusia pun tumbuh dengan sebagaimana tumbuhnya di musim apa? Di musim semi gitu ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang babul iman, keutamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia punya dosa, jemaah, kita semuanya. Nabi SAW beliau bersabda, likulli kullu bani Adam khata'. Setiap kita itu punya dosa, punya kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu sangat gembira dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia sebelumnya pelaku dosa-dosa besar. Ada orang yang membunuh 99 nyawa, kemudian bertanya kepada seorang rahib, apakah bisa bertobat? Rahib itu pun mengatakan, kau tidak bisa bertobat. Akhirnya dibunuh. Sempurnalah 100 orang yang dibunuh ya.
Kemudian orang ini mencari seorang alim untuk bertobat, maka alim ini mengatakan engkau bisa bertobat dengan syarat engkau hijrah. Akhirnya laki-laki ini pun berhijrah, dan di pertengahan perjalanan laki-laki ini yang mau bertobat meninggal dunia, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, malaikat surga dan malaikat neraka, berebut. Orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga. Malaikat neraka mengatakan dia belum sempat bertobat, belum sampai tempat dia bertobat. Malaikat surga mengatakan orang ini sudah bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Akhirnya dua malaikat ini melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hitung mana yang paling dekat, tempat dia membunuh atau tempat dia mau bertobat. Akhirnya ketika diukur, tempat dia akan bertobat lebih dekat daripada tempat dia sebelumnya membunuh 100 nyawa. Maka Allah ampuni dosanya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti punya salah, punya dosa, baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun dosa kepada manusia. Tapi jangan pernah kita berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala berfirman surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati yang namanya neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendengar ayat ini menangis jemaah. Mereka ingat dosanya, mereka takut kepada Allah. Wa in minkum illa waridha. Setiap kita pasti akan wurud. Wurud itu melewati yang namanya neraka. Karena ada rabbika hatman maqdiyya. Ini sesuatu ketetapan yang Allah yang pasti, semua kita pasti akan melewati neraka. Maka Umar bin Khattab pun sedih ya, mendengarkan ayat ini. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hal tersebut. Apakah kita semua akan melewati neraka wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, iya. Karena ala rabbika hatman maqdiyya. Semua ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita juga akan melewati apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, namun Allah bisa menjadikan api neraka itu tidak membakar sebagaimana api yang tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anbiya, ya naru kuni salaman ala Ibrahim, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyejukkan dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ini jemaah. Jadi keimanan ya, itulah yang akan menjadi bagaimana Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari api nerakanya Allah ataupun tidak gitu ya. Allah Ta'ala mengingatkan, akhriju minan nar, wahai para malaikat, keluarkan dari api neraka man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah, dan musuh dari keimanan adalah kesyirikan. Musuh dari keimanan adalah kesyirikan. Dosa terbesar adalah syirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa besar. Dan Rasul menyebutkan 7 dosa yang terbesar adalah yang pertama asyirku billah, yaitu apa? Berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Syirik ini adalah dosa terbesar. Jangan sembarangan jemaah. Misalnya apa jemaah? Dosa syirik itu yang kita anggap ringan. Contohnya apa? Contohnya apa? Pak Ikin? Hah?
dukun. Saya mendatangi dukun, ini juga dosa besar ini, tapi dianggap biasa. Orang yang mendatangi dukun saja, ya, ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini sabda Nabi SAW. Apalagi sampai percaya kepada dukun tersebut, maka telah kufur bima unzila ala Muhammad, telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Tapi bukan dukun bayi, dukun pijit, ya. Ini boleh. Jadi takutnya semua dukun, tidak. Araf itu apa? Peramal, dukun yang meramal. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Dan dukun-dukun itu berubah apa sekarang? Ada yang pakai peci, dukunnya itu, ada yang pakai jubah, ada yang pakai tasbih, ada yang punya pondok, tapi dia bisa ngeramal. Rasulullah SAW beliau bersabda, man ata kahinan aw arrafan lam yuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa seseorang mendatangi dukun ataupun peramal, tidak akan diterima salat yang 40 hari. Wa man saddaqahu, barang siapa seseorang yang percaya, membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang ini benar-benar telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mendatangi seseorang, walaupun dia berkedok kiai, ajengan, ustaz, habaib, tapi dia bisa meramal, arraf, dia bisa memprediksi apa yang akan datang, nah ini termasuk apa? Dukun. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok hari. Ya, ada yang tahu. Kalau ada yang menerka-nerka, maka dia adalah arwafan, dukun. Ya, ini termasuk dosa besar. Contoh dosa besar lagi apa jemaah? Percaya dengan apa? Percaya dengan apa? Zodiak, ini juga dosa besar. Zodiak ini peramal juga, ya. Ada yang masih baca majalah ada zodiaknya jemaah. Ada yang masih percaya apa itu ada Scorpio, kemudian Leo, Gemini, macam-macam. Kemudian baca buletinnya setiap minggu sekali. Kemudian ada jodoh Anda, rezeki Anda, kesehatan, macam-macam, itu semua ada ramalan. Wah, itu termasuk juga peramal zaman sekarang. Ini pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apalagi termasuk syirik besar yang kita anggap biasa. Contohnya apa jemaah? Bersumpah atas nama selain Allah. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Barang siapa seseorang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tidak kita bersumpah demi Rasulullah? Boleh tidak? Tidak boleh cuma. Demi Ka'bah? Tidak boleh cuma. Demi Al-Quran? Tidak boleh. Tidak boleh cuma. Cukup kita bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi, tallahi, wallahi. Billahi, wallahi, tallahi. Jadi ada orang-orang yang biar sumpahnya dianggap serius. Demi Allah, demi Rasul, demi Ka'bah. Masya Allah. Ini berlebihan cuma. Cukup demi Allah. Demi Allah. Adapun dengan Rasul, dengan Ka'bah, dengan Al-Quran, ini adalah sumpah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apalagi demi ayah, demi ibu, ada yang sumpah ini. Atau demi apa? Swear, demi sambar geledek. Nah ini ada juga, ini ada sumpah sambar geledek. Ini juga tidak ada cuma dalam syariat Nabi SAW. Jadi Allah akan mengeluarkan dari api neraka siapapun orang yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka iman itu perlu kita jaga, kita pupuk, dan benar-benar kita rawat. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit-ta'ati. Iman akan bertambah seiring ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyati. Dan keimanan itu akan turun drastis ketika mulai berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman Islam kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa yukhrajuna minha wa qad iswaddu. Dan orang-orang yang di dalam api neraka itu dikeluarkan dalam keadaan mereka itu sudah apa jemaah? Hangus. Sudah hangus jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan pernah sekali-kali kita jemaah berani berbicara atau berani mengucapkan gak apa-apa di neraka walaupun sehari. La ilaha illallah. Ini ada orang yang marah, dia ngomong gak apa-apa di neraka walaupun satu hari. Subhanallah, satu hari di neraka 1000 tahun jemaah. Setengah hari di neraka 500 tahun jemaah. Jangan berani-berani bermaksiat kepada Allah yang menyebabkan kita masuk neraka walaupun satu celupan. Jangankan satu hari, satu celupan jemaah. Nanti dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Muslim juga ada. Yu'ta bi an'ami ahli dunya. Ada orang yang diberikan nikmat yang terbanyak di muka bumi. Orang ini diberikan nikmat yang terbanyak di muka bumi. Fayusbahu subkhatan finnar. Kemudian orang ini ahli maksiat, dimasukkan ke dalam api neraka itu subghah. Subghah itu apa jemaah? Satu celupan. Kayak pulpen aja masukin tinta, celup, angkat. Kemudian orang yang diberikan nikmat yang terbanyak di muka bumi ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal laka khairun qattu aw marra 'alaika khairun qattu. Wahai fulan, dulu engkau di dunia pernah mendapatkan kenikmatan atau tidak? Padahal orang ini kan orang yang diberikan nikmat dunia terbanyak, dicelupkan ke api neraka satu celupan, kemudian ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia dulu? Orang ini mengatakan, ma marra alayya khairun qattu. Ya Rabb, saya belum pernah mendapatkan kenikmatan dunia sedikit pun. Lupa dia juga. Saking ngerinya apa? Nerakanya Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling tersiksa di dunia. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia. Fayusbihu subkhatan fil jannah. Kemudian orang yang paling sengsara dulu di dunia, mungkin dia orangnya kena sakit, miskin, pokoknya masalah terus di dunia. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga satu celupan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal marra 'alaika ba'san qattun. Dulu kamu di dunia pernah merasakan kesulitan, kesakitan? Orang itu mengatakan, ma marra 'alayya ba'sun qattun. Ya Rabb, saya telah dicelupkan ke surga walaupun satu celupan. Dengan itu saya tidak pernah merasakan kesedihan, keburukan sedikit pun di dunia. Ini coba. Jadi nikmat dunia ya dibandingkan satu celupan nerakanya Allah Azza wa Jalla, hilang semua nikmat dunia coba. Begitu juga kesedihan dunia dibandingkan satu celupan surganya Allah. Kesedihan dunia seberat apapun itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan na'udzubillah, gak apa-apa masuk neraka walaupun sebentar. Sebentar itu satu celupan itu cuma. Yang satu celupan itu membuat orang yang mendapatkan nikmat dunia paling banyak lupa dengan nikmat dunia tersebut. Begitu juga nikmatnya surga. Orang yang sebelumnya sengsara, paling sengsara di muka bumi, ketika mendapatkan satu celupan surganya Allah Azza wa Jalla, dia pun melupakan semua kesedihan yang sempat
dia rasakan di dunia. Artinya jemaah, benar-benar kita itu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta benar-benar dari Allah perlindungan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayulqawna fi nahril hayah. Kemudian orang-orang yang sudah hitam lekam terbakar tadi, ya. Ingat jemaah, 1 hari di neraka 1000 tahun, 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, seminggu di neraka 7000 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Fayulqawna fi nahril hayah. Kemudian orang-orang penghuni neraka tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam sungai kehidupan. Awil hayat syaqqun nalik. Jadi ini periwayatnya beliau taraddud al-haya atau al-hayah yang artinya kehidupan. Fayan butuna kama tanbutul hibatu fi janibis sail. Maka jemaah, ini ya, wajib kita iman dengan adanya yaumul ba'tsi, hari apa? Kebangkitan. Jadi penghuni api neraka tadi dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih di musim apa? Penghujan. Ini jemaah. Autara anna takhruj safra'a mutawlawiyah, atau sebagaimana tumbuhnya tumbuhan di musim semi yang berwarna-warni. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya keimanan benar-benar harus kita jaga. Setiap kita pasti punya dosa, punya kesalahan, tapi jangan lupa ampunan Allah wasi'at kulla syai'. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Bahkan Allah itu sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba, lebih gembira daripada seorang pengembara yang dia membawa untanya, kemudian untanya lepas. Akhirnya orang ini mencari-cari sampai jatuh pingsan. Kemudian ketika dia siuman, dia mendapatkan untanya utuh dengan apa? Semua makanan dan hartanya. Saking gembiranya orang ini mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Terima kasih ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lisyiddatil farah, saking apa? Gembiranya. Allah lebih gembira lagi mendapati hamba-hambanya yang sebelumnya berlumuran dosa. Mungkin di tahun lalu masih belum sholat, tahun ini rajin sholat. Tahun lalu mungkin sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah bertobat kepada Allah. Tahun lalu belum berhijab, sekarang sudah mulai berhijab. Tahun lalu belum bayar zakat, sekarang mulai bayar zakat. Orang-orang yang dulu bermaksiat sekarang menjadi ahli taubat, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat gembira, melebihi gembiranya pengembara tadi yang menemukan untanya beserta makanan dan hartanya tidak kurang sedikit pun. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita, dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang hadis pertama, yaitu tentang fadlul iman, keutamaan keimanan, walau kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun keimanan itu hanya sebiji sawi, tetap harus kita jaga, karena itu adalah kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.